Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aldo Devana Arditara dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Konstruksi Perkapalan, NIM 241910701017. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai potensi Indonesia untuk menjadi bahasa internasional. Sebelum kita membahas potensi bahasa Indonesia, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu bahasa internasional. Bahasa internasional adalah bahasa yang sering digunakan secara luas di berbagai negara untuk keperluan komunikasi antar bangsa seperti dalam bidang diplomasi, perdagangan, pendidikan, dan budaya. Contoh bahasa internasional yang sudah dikenal yaitu bahasa Inggris, Mandarin, Spanyol, dan bahasa Arab. Nah, pertanyaannya, mungkinkah bahasa Indonesia menyusul bagian dari bahasa internasional tersebut? Jawabannya yaitu ya. Bahasa Indonesia memiliki potensi yang besar. Bahasa Indonesia saat ini diperkirakan digunakan oleh lebih dari 270 juta orang di Indonesia dan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan sebagian wilayah di Thailand Selatan. Selain itu, banyak orang asing yang mulai mempelajari bahasa Indonesia melalui program BIPA atau biasa yang disebut Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Hingga saat ini, lebih dari 100 lembaga pendidikan di luar negeri telah membuka kelas bahasa Indonesia, seperti di Australia, Jepang, Korea Selatan, Vietnam, Jerman, dan Amerika Serikat. Bahkan, bahasa Indonesia menjadi bahasa kedua terbanyak dipelajari di Australia, setelah bahasa Jepang. Ini menunjukkan adanya ketertarikan antara bahasa Indonesia dan potensi untuk terus dikembangkan secara global. Bahkan bahasa Indonesia pernah menjadi bahasa kedua terbanyak dipelajari di Australia setelah bahasa Jepang. Ini menunjukkan adanya ketertarikan dan potensi untuk terus dikembangkan secara global. Selanjutnya, upaya pemerintah dalam diplomasi bahasa. Pemerintah Indonesia aktif mendorong internasionalisasi bahasa Indonesia, salah satunya melalui diplomasi budaya, yang dijelaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Luar Negeri. Beberapa contoh nyata, yang pertama yaitu mengirim pengajar bahasa Indonesia ke berbagai negara. Yang kedua, menyelenggarakan lomba pidato bahasa Indonesia untuk penutur asing. Yang ketiga, menyediakan beasiswa untuk belajar bahasa Indonesia di Indonesia bagi mahasiswa asing. Yang keempat, membuka program studi Indonesia di luar negeri. Diplomasi ini bukan mengenalkan bahasa, tetapi juga memperkenalkan budaya Indonesia ke dunia internasional. Indonesia juga adalah negara dengan jumlah penduduk dan wilayah terbesar di kawasan Asia Tenggara. Posisi strategis ini menjadikan Indonesia memiliki pengaruh besar di kawasan ASEAN. Menariknya, dalam beberapa pertemuan dan kerjasama regional, bahasa Indonesia mulai digunakan sebagai bahasa informal. Bahkan ada usulan agar bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa resmi di ASEAN. Hal ini semakin membuka peluang bahasa Indonesia untuk mendapatkan pengakuan internasional secara formal, terutama di lingkup Asia Tenggara. Kelebihan bahasa Indonesia yaitu mudah dipelajari. Salah satu keunggulan bahasa Indonesia adalah struktur bahasanya yang sederhana dan mudah dipelajari. Beberapa kelebihannya antara lain, yang pertama, tidak mengenal perubahan bentuk kata kerja berdasarkan waktu. Yang kedua, tidak ada perbedaan gender pada kata benda. Yang ketiga, sistem ejaan fonetik, yang artinya tulisan dan pengucapan hampir sama. Yang keempat, kosakata yang fleksibel dan terbuka untuk penyerapan. Hal ini membuat bahasa Indonesia lebih ramah bagi pelajar asing dibandingkan dengan bahasa-bahasa lain yang memiliki struktur rumit. Selanjutnya yaitu peran media, teknologi, dan budaya populer. Budaya populer juga memainkan peran besar dalam menyebarluaskan bahasa Indonesia. Beberapa contohnya yaitu seperti lagu-lagu Indonesia yang viral di YouTube dan TikTok, film Indonesia seperti Laskar Pelangi, Dilan yang tayang di platform internasional, bahkan juga selebriti Indonesia yang punya pengikut internasional dan menggunakan bahasa Indonesia di media sosial. Selain itu juga, platform digital seperti Duolingo dan Google Translate kini sudah menyediakan layanan pembelajaran bahasa Indonesia yang memudahkan orang asing untuk mempelajarinya. Selanjutnya yaitu tantangan dan solusi. Meskipun potensinya besar, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Yang pertama,
dominasi bahasa Inggris dan Mandarin yang sering digunakan di berbagai negara. Yang kedua, promosi bahasa Indonesia di luar negeri belum terlalu masif. Yang ketiga, masih kurangnya konten edukatif dan kreatif berbahasa Indonesia yang mendunia. Solusinya yaitu yang pertama, pemerintah perlu terus memperluas program BIPA dan memperkuat kerjasama antar universitas. Yang kedua, generasi muda harus berani menciptakan karya yang bisa dikenal dunia, seperti halnya membuat video, tulisan, dan musik yang berbahasa Indonesia. Kesimpulannya yaitu bahasa Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi bahasa internasional jika didukung oleh semua pihak, baik pemerintah, akademisi, maupun masyarakat umum. Sebagai mahasiswa, kita bisa ikut berperan dengan mencintai bahasa Indonesia, menggunakan bahasa yang baik dan benar, serta mempromosikannya ke teman-teman dari luar negeri. Terima kasih telah menyimak video yang saya buat. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Apabila ada kurang dan salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.